Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada dosen pengampu mata kuliah serta seluruh pihak yang menyaksikan presentasi ini. Nama saya Ismail, Prodi Ilmu Hukum Universitas Sibur Muhammadiyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila dan Tantangan Penegakan Keadilan Sosial Indonesia, Analisis terhadap kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktik hukum. Tema ini saya pilih karena keadilan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh negara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila dan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam prakteknya masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan nilai-nilai yang dicita-citakan oleh konstitusi dengan realitas penegakan hukum yang dirasakan masyarakat. Melalui presentasi ini saya akan mengkaji bagaimana nilai keadilan sosial dipahami dalam perspektif Pancasila serta bagaimana tantangan penerapannya dalam praktek hukum Indonesia saat ini. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan sumber nilai yang menjadi arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai yang paling mendasar adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun sosial politik. Secara konstitusional, sila tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan pembentukan negara. Namun demikian, bila kita melihat praktek yang berkembang di masyarakat, masih ditemukan berbagai persoalan yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan keadilan sosial. Misalnya, masih terdapat penyimpangan akses terhadap keadilan, perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, serta munculnya persepsi bahwa perlakuan hukum belum selalu mencerminkan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa antara nilai konstitusional yang dicita-citakan dengan praktek hukum yang berlangsung masih terdapat tantangan yang perlu dikaji secara kritis namun tetap objektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa persoalan yang perlu dianalisis. Persoalan pertama adalah bagaimana sebenarnya makna keadilan menurut Pancasila. Persoalan kedua adalah bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian adalah mengapa masih muncul kesenjangan antara nilai yang diciptakan oleh konstitusi dengan praktek penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar penegakan hukum lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Pertanyaan tersebut menjadi dasar analisis dalam presentasi ini. Melalui presentasi ini, saya memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjelaskan makna konsep keadilan sosial bagi salah satu nilai fundamental dalam Pancasila. Kedua, menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan sistem hukum nasional. Ketiga, mengidentifikasi berbagai tantangan yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktek penegakan hukum. Keempat, menganalisis beberapa contoh kasus yang dapat menggambarkan tantangan tersebut. Dan terakhir, memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat implementasi nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum membahas tentang penegakan keadilan sosial, terlebih dahulu perlu dipahami kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila bukan hanya simbol negara atau dasar ideologis, tetapi merupakan dasar filosofis yang menjadi sumber nilai-nilai dalam penyelenggaraan negara.
Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita kehidupan berbangsa. Dalam perspektif hukum, Pancasila dipahami sebagai cita hukum atau rekside. Konsep ini berarti bahwa setiap pembentukan maupun penegakan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang bersifat hierarkis dan terpadu. Setiap sila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, keadilan sosial tidak dapat diwujudkan hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus didasarkan pada nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak cukup hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai arah sekaligus ukuran dalam nilai apakah praktik penegakan hukum telah sesuai dengan tujuan negara atau belum. Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa negara Indonesia bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna keadilan sosial tidak hanya terbatas pada pemerataan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan dalam bidang hukum, politik, pendidikan, dan pelayanan publik. Setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun kedudukan. Nilai tersebut diperkuat dalam Konstitusi Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 28D Ayat 1 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Pancasila merupakan konsep yang bersifat menyeluruh. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai proses yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum yang adil. Untuk memahami penegakan keadilan sosial, diperlukan landasan teori yang menjadi dasar analisis. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan. Oleh karena itu, keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya, menurut John Rawls, melalui teorinya Justice as Fairness, menjelaskan bahwa keadilan menuntut adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh akses yang setara terhadap hak-haknya, termasuk akses terhadap keadilan. Sementara itu, Gustav Rahbruch mengemukakan bahwa hukum harus menjaga keseimbangan antara tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila hukum hanya mengejar kepastian tanpa memperhatikan keadilan, maka hukum akan kehilangan legitimasi moralnya. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Suryono Sukanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Artinya, keberadaan aturan yang baik belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara optimal. Terakhir, menurut Sacipto Raharjo, melalui gagasan hukum progresif, menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengutamakan nilai keadilan substantif, bukan sekedar menerapkan aturan secara formal. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa keadilan sosial dalam Pancasila bukan hanya persoalan norma hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum diterapkan untuk memenuhi
rasa keadilan masyarakat. Setelah memahami konsep keadilan menurut Pancasila, pertanyaan berikutnya adalah mengapa nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Tantangan pertama adalah ketimpangan akses terhadap keadilan atau access to justice. Meskipun setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dalam praktiknya kemampuan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, pendampingan hukum, maupun penyelesaian sengketa seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Tantangan kedua adalah adanya disparitas dalam penegakan hukum. Dalam beberapa situasi, penerapan hukum dapat menghasilkan putusan atau perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa keadilan belum selalu diterapkan secara konsisten. Tantangan ketiga adalah ketimpangan sosial ekonomi. Faktor ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengakses layanan hukum, memperoleh pendampingan hukum, maupun memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme peradilan yang resmi. Selain itu, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Apabila kondisi tersebut tidak diatasi, maka tujuan Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial akan sulit tercapai secara optimal. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktek penegakan hukum. Secara normatif, konstitusi telah menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, namun dalam prakteknya, akses terhadap keadilan belum selalu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Demikian pula dengan prinsip kepastian hukum. Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, akan tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran, efektivitas penegakan, dan konsistensi penerapan. Hal yang sama juga terlihat pada perlindungan hak asasi manusia. Secara konstitusional, hak tersebut telah dijamin, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar perlindungan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya norma hukum, melainkan pada bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila. Seperti yang ada pada slide, di mana nilai konstitusional persamaan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan tersebut belum sepenuhnya merata. Kemudian, dalam nilai kepastian hukum, implementasinya belum selalu konsisten. Dan dalam ranah perlindungan HAM masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk memahami penyebab munculnya kesenjangan teori tersebut, teori penegakan hukum dari Surjono Sukanto dapat digunakan sebagai alat analisis. Menurut beliau, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Pertama adalah faktor hukum, yaitu kualitas norma hukum itu sendiri meskipun Indonesia telah memiliki sistem hukum yang relatif lengkap. Pembaruan hukum tetap diperlukan agar mampu menjawab perkembangan masyarakat. Kedua adalah faktor penegak hukum. Profesionalisme, integritas, dan independensi aparat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keadilan. Ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Sistem peradilan yang memerlukan dukungan fasilitas, teknologi, dan sumber daya yang memadai agar pelayanan hukum dapat berjalan secara efektif. Keempat adalah budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Apabila hukum dihormati sebagai pedoman bersama,
maka implementasi nilai keadilan sosial akan lebih mudah diwujudkan. Kelima, faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses kompleks dan memerlukan keterlibatan seluruh unsur dalam sistem hukum. Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan, dapat dipahami bahwa Pancasila telah memberikan landasan filosofis yang kuat bagi penyelenggaraan negara, termasuk dalam mewujudkan keadilan sosial. Namun demikian, keberhasilan implementasi nilai tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan norma konstitusi, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta praktek penegakan hukum. Dengan kata lain, tantangan Pancasila pada masa kini bukanlah krisis nilai, melainkan tantangan implementasi. Selama proses pembentukan hukum dan penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan pelindungan terhadap seluruh warga negara, maka cita-cita keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila belum akan terwujud secara optimal. Oleh karena itu, implementasi nilai Pancasila harus dipahami sebagai proses yang berkesinambungan, dimulai dari pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, hingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional yang keseluruhannya mencerminkan nilai Pancasila. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan dasar filosofis sekaligus cita-cita hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Begitupun keadilan sosial tidak hanya bermakna persamaan di hadapan hukum, tetapi juga menuntut adanya akses yang adil terhadap penegakan hukum dan kesejahteraan. Nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara, kesempatan yang setara dalam memperoleh akses terhadap keadilan, serta penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tantangan utama Pancasila saat ini bukanlah terletak pada lemahnya norma konstitusional. Konstitusi Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya keadilan sosial. Tantangan yang sesungguhnya berada pada tahap implementasi, yaitu bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam pembentukan kebijakan, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Keberhasilan mewujudkan keadilan sosial sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam praktek penyelenggaraan negara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat saya sampaikan. Pertama, bagi negara, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum. Hal ini penting agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kedua, bagi aparat penegak hukum, integritas, profesionalisme, dan independensi harus terus dijaga. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum yang harus didasari pada profesionalitas, integritas, dan independensi penegak hukum. Ketiga, bagi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum merupakan faktor yang tidak kalah penting. Masyarakat memiliki peran sebagai subjek sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, budaya hukum yang baik perlu dibangun melalui partisipasi aktif dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau dasar negara yang bersifat formal. Pancasila merupakan sistem nilai yang menjadi arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah mempertanyakan relevansi Pancasila, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap proses penegakan hukum, dan setiap tindakan penyelenggaraan negara benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apabila nilai keadilan sosial dapat diwujudkan secara konsisten melalui sistem hukum dan penyelenggaraan negara, maka Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara normatif, tetapi juga menjadi pedoman yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak presentasi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.